Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang krusial banget. Kenapa sih ngertiin pengguna itu jadi kunci utama buat bikin produk yang hebat? Yuk, kita mulai dari sebuah skenario yang, sayangnya sering banget kejadian. Bayangin deh, kamu udah susah payah bikin aplikasi yang canggih, teknisnya sempurna. Tapi kok nggak ada yang pakai? Kenapa bisa gitu? Ya, karena seringkali ada jurang pemisah yang lebar banget antara kita yang bikin sama mereka yang bakal pakai. Nah, ini dia masalahnya. Kita seringkali terlalu fokus ke kode yang bersih, performa yang bebas bug, pakai teknologi paling canggih, tapi ujung-ujungnya kita cuma kayak ngebangun jembatan yang nggak nyambung kemana-mana. Penggunanya bingung, kita pun frustrasi. Terus solusinya gimana dong? Jawabannya itu bukan dengan nambahin kode lagi, tapi justru dengan membangun koneksi. Yap, kita akan bangun sebuah jembatan yang kuat ke pengguna kita. Nah, yang keren dari gambar ini tuh, dia mengubah cara kita melihat prosesnya. Bukan lagi soal kode dulu, tapi kita mulai dari empati, dari pemahaman. Kita bangun jembatan, bukan cuma sekedar barisan kode. Pilar pertama buat bangun jembatan ini namanya analisis pengguna. Gampangnya, ini tuh proses buat ngejawab pertanyaan paling fundamental. Sebenarnya siapa sih mereka ini? Kalau pilar pertama udah kokoh, kita butuh pilar kedua, analisis tugas. Nah, yang ini fokusnya buat ngejawab, oke, setelah kita tahu siapa mereka, terus apa sih yang sebenarnya mereka lakuin sehari-hari? Oke, kita bedah satu-satu ya. Kita mulai dari pilar pertama, siapa mereka. Yuk, kita kenalan lebih dalam sama penumpang yang bakal nyebrangin jembatan yang kita bangun. Analisis pengguna ini bisa kita pecah jadi 3 area penting. Pertama, identifikasi. Ini soal demografi, ciri-ciri fisik mereka. Kedua, kebutuhan. Apa sih motivasi mereka, tujuan mereka, bahkan sampai sejauh mana kemampuan teknis mereka. Dan yang ketiga, konteks. Di mana dan gimana sih produk kita ini bakal dipakai di dunia nyata. Dan buat dapetin semua info ini, kita nggak bisa cuma ngira-ngira loh. Ada banyak cara yang bisa dilakuin desainer, kayak wawancara langsung, observasi, sebar survei, bikin fokus group, atau bahkan etnografi. Jadi keputusannya benar-benar berdasarkan data, bukan asumsi. Oke, setelah kita kenal siapa pengguna kita, sekarang saatnya kita petain jalan mereka. Nah, disinilah pilar kedua berperan. Yuk kita masuk ke analisis tugas. Ini tuh proses yang sistematis banget. Ada 4 langkah kunci. Pertama, kita pecah-pecah dulu aktivitas gede mereka jadi langkah-langkah kecil. Kedua, kita pahami urutannya, mana yang dilakuin duluan. Ketiga, nah ini penting, kita cari di mana hambatannya, di mana mereka ngerasa susah. Terakhir, kita coba petahin keputusan-keputusan apa aja yang mereka buat di kepala mereka selama proses itu. Contohnya kayak di gambar ini nih, keren banget kan? Kita bisa lihat gimana desainer jadi bisa ngintip frustrasi tersembunyi pengguna. Misalnya, pas pengguna lagi bingung, ini tombol buat bikin laporan di mana sih? Hal-hal kayak gini yang bisa kita temukan. Nah, ini poin yang penting banget buat dicatat. Analisis tugas itu beda loh sama flowchart teknis. Kalau flowchart kan ngomongin logika sistem, if this dan that. Tapi kalau analisis tugas, fokusnya 100% ke manusia. Gimana cara manusia berpikir dan bekerja, bukan gimana sistemnya bekerja. Kalau kedua pilar tadi udah kita bangun dengan benar, jembatannya bakal kokoh dan kita bakal sampai di seberang. Tujuannya apa? Ya, sebuah produk yang benar-benar berhasil. Tapi, berhasil itu artinya apa sih? Imbalannya itu ada 3, atau bisa dibilang kemenangan 3 kali lipat. Pertama, efektivitas. Produknya beneran bisa nyelesain masalah pengguna. Kedua, efisiensi. Mereka bisa pakai dengan cepat dan gampang, nggak buang-buang waktu. Dan ketiga, kepuasan. Pengalamannya tuh nyenengin, nggak bikin pusing. Ini nih 3 ciri utama dari user experience yang mantap. Dan ini semua ngebawa kita balik ke ide awal tadi, ke pelajaran paling penting dari semua ini. Membangun dengan pemahaman tentang pengguna, itu artinya kita sedang menciptakan sebuah jembatan. Jadi, sekarang coba deh pikirin proyek kamu sendiri. Jurang apa sih yang mungkin ada antara kamu sama pengguna kamu? Dan kira-kira, apa langkah paling pertama yang bisa kamu ambil buat mulai ngebangun jembatan itu? Tanyain ke diri sendiri, kamu lagi ngebangun kode atau kamu lagi ngebangun jembatan?